Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miska Nursyahada dengan NPM 10121086 dari kelas C5 Manajemen dalam mata kuliah Agama 3. Ini saya akan menjelaskan 4 materi tentang Ma'rifatullah. Yang pertama ada ahamiyatu Ma'rifatullah, yaitu pentingnya mengenal Allah. Yang kedua ada at-thoriq ila Ma'rifatullah, yaitu cara menuju Allah. Yang ketiga ada al-mawani fi Ma'rifatullah, atau penghalang mengenal Allah. Dan yang keempatnya ada al-adillah ala wujudillah, yaitu bukti keberadaan Allah. Materi pertama yaitu tentang ma'rifatullah, yaitu ada ahamiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah yaitu orang-orang yang mengenali Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Kemudian ada manfaat mengenal Allah atau ma'rifatullah. Yang pertama ada al-khalifah, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 55 yang artinya, dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antaramu dan mengerjakan amal soleh, bahwa Allah sungguh-sungguh akan mengangkat mereka menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana orang-orang dahulu menjadi khalifah. Kemudian yang keduanya yaitu ada tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Ada dalam Quran Surat Al-Fat ayat 28 yang artinya, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Yang ketiganya ada al-amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengondisikan orang-orang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Selanjutnya yaitu ada dukungan dalil yang kuat. Yang pertama yaitu ada dalil nakli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 19 yang artinya yaitu, katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah, Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengetahui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Kemudian untuk yang keduanya yaitu ada dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang Maha mengatur dan Maha menjaga atas hal ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. Kemudian yang ketiganya yaitu ada dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha menciptakan alam beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Selanjutnya, jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Jalan mengenal Allah telah ditunjukkan oleh Islam dengan menggunakan prinsip keimanan dan akal, pemikiran melalui tanda-tanda al-ayat, yaitu melalui ayat-ayat kauliyah atau Al-Quran dan hadis, ayat-ayat kauniyah yaitu alam semesta, dan melalui mukjizat. Kemudian ada jalan penghalang dalam ma'rifatullah, yaitu yang pertama ada al-kubru atau sombong,
Yang keduanya ada az-zulmu atau zolim. Yang ketiganya ada al-kazibu yaitu dusta. Yang keempatnya ada al-fusuku atau fasik. Yang kelimanya ada al-kufru, ingkar. Kemudian ada al-fasadu yaitu fasad. Kemudian ada al-ghaflah yaitu lengah. Dan kasratul ma'asyi yaitu banyak berbuat durhaka. Dan yang terakhir ada al-irtiyab yaitu ragu-ragu. Yang kedua yaitu materi tentang at-thariq ila marifatullah atau jalan mengenal Allah. Yang pertamanya ada melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat qauliyah. Ayat qauliyah ialah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam kitab-kitabnya. Sehingga Al-Qur'an merupakan ayat qauliyah yang memiliki fungsi. Salah satunya adalah sebagai al-huda atau petunjuk. Hal ini sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 89 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Wa ji'na bika syahidan 'ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitab. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin, yang artinya dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Yang kedua yaitu ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat berupa segala bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti alam semesta yaitu langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya, dari mulai ciptaan Allah yang terkecil sekali sampai yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai fenomena alam yang dijadikan sebagai tanda-tanda kuasanya. Terdapat dalam surat Fussilat ayat 53, yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala penjuru bumi pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surat Fussilat ayat 53. Adapun kewajiban terhadap ayat-ayat qauliyah adalah yaitu tadabbur, yakni dengan membaca, memahami serta merenungi makna dan kandungan di dalamnya. Sedangkan pada ayat kauniyah, maka kewajiban kita adalah tafakkur, yaitu dengan memperhatikan, berpikir, merenungi dan mempelajarinya dengan seksama. Materi ketiga yaitu tentang al-mawani fi marifatullah atau penghalang mengenal Allah. Jalan untuk mengenal Allah begitu banyak dan berterbaran di sekitaran kita. Namun tetap saja ada orang yang tidak dapat melihatnya, seakan dia membuat dirinya buta dari kebenaran-kebenaran yang ada. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama yaitu ada hawa nafsu. Yang dimaksud dengan nafsu menurut sebagian orang adalah sifat tercela, perilaku tercela, atau perbuatan tercela yang ada pada manusia, baik karena pengaruh dari luar ataupun sudah bawaan lahir. Berikut beberapa hawa nafsu yang membuat seseorang hamba terhalang dari mengingat Allah. Yang pertama ada fasik, yang kedua ada sombong, yang ketiga ada zolim, yang keempat ada dusta, yang terakhir itu banyak dosa. Yang keduanya yaitu ada berpikir rancu atau syubhat. Minimnya ilmu membuat kita menjadi mengetahui hal secara terbatas. Seperti halnya kita yang tidak mengupgrade ilmu agama akan membuat kita semakin kerdil dan tidak kunjung berkembang. Ilmu yang terbatas inilah yang akan membuat seseorang terjauhkan dari kebenaran, karena dirinya sendiri yang telah memberi jarak pada kebenaran itu. Berikut yang membuat seseorang hamba berpikir rancu atau syubhat. Yang pertama ada jahil, kemudian ragu-ragu, yang ketiganya menyimpang, dan yang terakhirnya yaitu lalai. Materi yang keempat yaitu ada al-adillah wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Dalil-dalil eksistensi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dalil fitrah adalah dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Hal ini banyak dirakamkan di dalam Al-Quran. Bagaimanapun manusia umumnya mengakui kewujudan Allah. Yang kedua yaitu dalil indra adalah dalil-dalil yang dinikmati, dilihat, dirasai atau disentuh oleh indra. Yang ketiganya itu dalil akli adalah dalil-dalil yang berasaskan akal. Yang keempatnya itu dalil nakli adalah dalil-dalil yang bersandarkan kepada nas-nas. Yang kelimanya itu ada dalil sejarah, adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di atas muka bumi. Mengagungkan Allah. Takbir Allahu Akbar adalah ungkapan pengagungan Allah yang harus muncul dari lubuk hati yang sangat dalam.
Karena takbir adalah pengakuan hati bahwa Allah itu Maha Agung lagi Maha Besar dari segalanya. Diikrarkan dengan lisan, diyakini dan diresapi dengan hati, serta dibuktikan di dalam praktek kehidupan. Jika takbir Allahu Akbar dikumandangkan dengan penuh penghayatan, maka akan melahirkan keimanan yang kuat. Alangkah kecil harta, kekuasaan, dan pengaruh yang kita miliki kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentauhidkan Allah. Ketauhidan di dalam Al-Quran mendapat posisi yang sangat urgent dan strategis. Al-Quran dalam memanggil manusia ke arah ketauhidan tidak selalu menggunakan perintah mengesahkan Tuhan atau larangan untuk menserikatkannya, tapi terkadang memakai pendekatan lain, yaitu mengajak orang untuk memahami keseimbangan semesta ini. Sebagai bukti nyata bahwa impossible ketika kemudian diyakini Tuhan tidak tunggal, sebab hal ini berpotensi menjadikan keteraturan semesta ini kemudian dengan sendirinya menjadi berantakan. Gaya panggilan ketauhidan sering diiringi dengan kata-kata yang menggambarkan sifat-sifat Tuhan, seperti Maha Pengasih, Maha Keras, Maha Hidup, dan lain-lain.